你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。 Hai, kenalin, namaku Clarissa. Aku siswa kelas 2 di SMP Letania. Dulu, aku pernah jadi korban bullying secara fisik saat aku masih kelas 1 SMP. Pada kesempatan kali ini, aku akan jelasin ke teman-teman semua seputar bullying fisik dan cara pencegahannya. Bullying fisik adalah suatu perilaku perundungan atau kekerasan yang dilakukan dengan kontak fisik secara langsung. Walaupun bullying fisik itu adalah tindakan kejahatan yang salah dan tercela, faktanya tindakan tersebut masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa aja sih yang termasuk bullying fisik? Yang pertama adalah memukul orang lain. Ternyata, pelaku melakukan tindakan tersebut karena ingin menguasai atau mengontrol korban. Yang kedua adalah menendang. Umumnya, pelaku melakukan tindakan tersebut karena merasa dirinya memiliki fisik yang lebih kuat untuk menyakiti korban. Yang ketiga adalah mendorong. Ternyata, mendorong orang lain juga termasuk kegiatan bullying fisik ya. Biasanya, pelaku mendorong korbannya supaya tersungkur dan pelaku bisa lebih leluasa untuk mengintimidasi korban. Yang keempat adalah mengancam dengan senjata. Korban akan merasa terancam dan takut untuk melawan karena pelaku menyodorkan senjata yang bisa melukai fisik korban. Intinya, yang termasuk bullying fisik adalah segala perilaku jahat yang bertujuan untuk melakukan tindak kekerasan atau menindas korban. Pelaku bullying fisik adalah orang yang menggunakan kekerasan fisik untuk memperoleh kekuasaan dan kontrol terhadap korban. Seorang pelaku akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kontrol tersebut. Setelah itu, apa sih dampak bullying fisik bagi korban? Yang pertama adalah menimbulkan perasaan takut dan trauma pada fisik dan psikis. Yang kedua adalah cedera fisik seperti patah tulang, luka sobek, memar, dan juga kram. Yang ketiga adalah merasa rendah diri. Yang keempat adalah luka batin. Dan yang terakhir adalah memicu pemikiran untuk bunuh diri. Tapi ternyata ada juga dampak bagi seseorang yang menyaksikan tindakan bullying fisik. Dampak tersebut adalah seperti rasa takut, rasa bersalah, perasaan tidak nyaman atau kebingungan, trauma, dan kecemasan. Selanjutnya, dampak bagi seorang pelaku adalah gangguan emosi, beresiko menjadi pecandu alkohol dan obat-obat terlarang, sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa, dan beresiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial atau rumah tangga yang biasa disebut dengan KDRT. Tapi tenang aja, bullying fisik masih bisa dicegah kok. Ini beberapa tips mencegah bullying fisik yang bisa diterapin sama teman-teman semua. Yang pertama adalah belajar untuk mengontrol emosi. Kedua, biasakan untuk tidak bermain tangan sejak dini. Lalu, biasakan untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Dan yang terakhir adalah bangun pertemanan yang positif. Sebenarnya, dulu aku itu seorang yang ekstrovert dan mudah beradaptasi, bahkan bersosialisasi. Banyak bicara, bahkan berani tampil di depan publik. Tapi setelah kejadian itu, akhirnya aku menjadi aku yang sekarang. Iya, aku yang introvert dan cenderung menjadi pendengar saat orang lain bercerita. Tapi tenang aja, aku udah belajar untuk bangkit dan keluar dari zona nyamanku kok. Ya walaupun traumanya masih ke bawah sampai sekarang. Tapi aku percaya kalau orang tuh senang banget nyari titik lemah orang lain. Bahkan kelebihan seseorang pun jadi sasaran buat bahan bully. So guys, buat kalian semua, udah seharusnya kalian tahu potensi diri kalian dan jangan pernah give up cuman karena cacian orang lain ya. Dan ingat, di samping kesehatan jasmani, kesehatan mental juga perlu dijaga ya, biar semuanya seimbang. And believe that anyone could shine and bright on their own way. Never compare yourself with anybody else. Everyone has their own strength and weakness, nobody born perfectly.
Itu aja cerita aku kali ini seputar bullying fisik. Semoga cerita aku kali ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua ya. 다음에 또